saudara. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau kita bisa ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus telah pertemukan kami di tempat ini, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, kuduskan kami, sucikanlah kami Tuhan. Ampuni kami dengan segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Saya undang semua jemaat membangkit berdiri. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu
naikkan sembah dan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Engkaulah damai kami Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Jamahlah kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Mari kita naikkan sembah syukur kita pada Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah yang baik, sangat baik. Engkaulah yang luar biasa bagi kami, Yesus. Kami panggil Engkau Bapa. Kami perlu Engkau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih saja tidak cukup kami naikkan padamu. Bersyukur saja tidak cukup untuk kami naikkan padamu Bapa. Tetapi kami adalah orang-orang yang sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena sekian miliaran orang di dunia ini, Tuhan pilih kami ada di tempat ini untuk kami dapat memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Bersama Yesus pasti bisa. GSJA, satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua kita tepuk tangan. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, tak melebihi lautan. Jauh tinggi melintasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes, amin. Panjang dan lebar, melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau.
selalu bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yes. Ya gunung batu dan keselamatanku, amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan, yes. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua tepuk tangan, bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, yes, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Walau sana sini semua orang pusing, tapi kita tetap memuji nama Tuhan. Karena sukacita surga akan turun bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Amin. Kita akan bergoyang buat Tuhan Yesus. Semua bergoyang, semua bergoyang, kita bergoyang, 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 bergoyang dan bergoyang, 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 goyang puji Tuhan. Semua menari, semua menari, semua ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, kiri puji Tuhan. Semua bergoyang, semua bergoyang, semua kita ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu manis di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kami persilakan duduk kembali. Kita
Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Marilah kita buka hati kita, biar firman Tuhan boleh masuk di dalam setiap hidup kita, dan kita dapat melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Dari mana datang pertolonganku? Hanya daripada Engkau, Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami rendahkan hati kami di dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu yang akan menegur kami, bahkan firman-Mu yang akan memperbaiki kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami saat ini. Kami siap mendengar, bahkan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Salam, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah meskipun melalui online, tetapi tidak mengurangi hati kita untuk kita bisa menyatukan hati kita, pikiran kita, bahkan roh kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah bersama-sama yang akan saya beri judul yaitu kedahsyatan firman Tuhan. Kedahsyatan firman Tuhan. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Allah yang sudah kita baca bersama-sama pada saat ini, kita tahu bahwa satu saat langit dan bumi ini boleh lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Firman Tuhan akan tinggal tetap. Sedahsyat itulah firman Allah yang saya dan saudara miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan banyak manfaat karena firman Tuhan itu adalah cermin. Mengapa saya katakan firman Tuhan itu adalah cermin? Karena dengan firman Tuhan kita dapat melihat kekurangan kita, kelemahan kita. Sehingga dengan kita tahu kelemahan dan kekurangan kita dapat memperbaikinya. Tidak hanya firman Allah itu mencerminkan, kita bisa melihat kekurangan kelemahan kita, tetapi firman Allah juga dapat melihat kelebihan kita, sehingga kita dapat menyadari betapa saya dan saudara adalah orang-orang yang begitu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita bisa menyadari bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat disayangi dan dikasihi oleh Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur atas semua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan rugi kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia akan mendapatkan berkat, mujizat, kekuatan, bahkan kemenangan, dan hidup di dalam kelimpahan. Dalam ayat yang sudah kita baca, kita dapat melihat kedahsyatan firman Tuhan yang saya dan saudara miliki. Mengapa firman Tuhan itu dahsyat, saudara? Yang pertama, di dalam ayat yang keempat dikatakan, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya
dengan kesetiaan. Saya ulangi ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, mengapa firman Tuhan itu dahsyat? Karena firman itu benar dan dapat dipercaya. Karena firman Tuhan itu benar dan dapat dipercaya. Mencari orang yang baik di dunia ini banyak, ya. Mencari orang yang baik di dunia ini banyak, tetapi belum tentu dia benar dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, jika kita mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan dan percaya kepada firman-Nya, kita tidak pernah dipermalukan. Kita akan dapat mengandalkannya karena firman itu dapat kita percayai di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika kita mengandalkan Tuhan, saudara, mengandalkan firman Tuhan, maka firman itulah yang menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan dapat Kau jamin, aku percaya. Mungkin suara saya tidak sebagus suara saudara, tetapi itulah yang saya imani. Ketika saya percaya kepada firman-Nya, ketika saya percaya kepada firman-Nya, maka apa yang saya percaya itu adalah benar adanya. Karena firman Allah itu iya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi bahwa firman itu benar dan dapat dipercayai. Firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Dia mengatakan sesuatu, itulah yang akan terjadi. Kalau Dia berfirman sesuatu, itulah, jika kita mengimaninya, itulah yang akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, mengapa firman Tuhan itu dahsyat? Yang kedua, karena firman Tuhan dapat menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-9, di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Langit dan bumi, bahkan segala isinya ini ada karena perkataan Allah. Karena firman yang diucapkan oleh Allah, maka semuanya jadi. Jika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita imani firman Tuhan, Alkitab berkata sesuai iman kita, itu yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan Alkitab dengan tegas berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti iman dapat menghadirkan kepastian bahwa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak ada dan tidak bisa dapat terjadi karena iman yang didasarkan kepada firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Maka apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup saudara dan saya, itu pasti akan terjadi. Asal saya dan saudara mengimaninya, mempercayainya, dan itu yang akan digenapi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mengapa firman Allah itu dahsyat? Kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Yang ketiga, saudara, mengapa firman Tuhan itu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita? Yang ketiga, karena firman Tuhan dapat menuntun kita senantiasa kepada kemenangan. Karena firman Tuhan dapat menuntun kita kepada kemenangan. Selama kita mengandalkan firman Tuhan, selama kita mengandalkan firman-Nya, selama kita berjalan seturut dengan firman-Nya, Alkitab berkata, kamu tidak akan turun, tetapi engkau akan naik. Kamu tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Ini adalah salah satu firman Allah yang berbunyi demikian, bahwa apa yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Dan Tuhan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Waktu kita susah, firman itu yang menguatkan kita. Waktu kita berbeban berat, firman itu yang memberikan kelegaan kepada kita. Waktu kita berputus asa, firman itu yang memberi semangat yang baru kepada kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang kalah dengan masalah kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan kemenangan saya dan saudara adalah keintiman kita dengan Yesus, yang juga menjadi firman yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. 3 hal yang saya berikan pada pagi hari ini, mengapa firman Tuhan itu dahsyat. Karena firman Tuhan benar dan dapat dipercaya. Yang kedua, karena firman Tuhan dapat menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ketiga, karena firman Tuhan dapat menuntun kita senantiasa kepada kemenangan. Mari pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tidak hanya membaca, merenungkan firman Allah, tetapi mari kita mengimani firman itu dalam hidup kita, agar saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan, karena firman-Nya memberikan kemenangan kepada kita. Dia berjanji kita tidak dijadikan orang yang kalah, tetapi kita dijadikan orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami tidak rugi mempercayai firman-Mu, karena firman-Mu iya dan amin. Ketika kami mempercayai firman Tuhan, ketika kami mengimani firman-Mu, firman itu yang akan Engkau genapi, firman itu yang akan Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Bahkan
firman itu yang akan engkau buktikan, bahkan engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menjadikan kami orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, karena firman Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus.